Anda masih di Breaking News pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal baru saja selesai dan untuk melihat situasi terkini kita akan langsung bergabung bersama rekan Camar Henda di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Camar, bagaimana situasi di sana saat ini dan apa saja yang bisa Anda rangkum selama sidang tadi pagi hingga malam hari ini? Ya, baik. Bre, benar sekali bahwasanya persidangan ini sudah selesai dan kita akan simak bersama bagaimana nantinya pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal berikut ini. Namun dapat kami sampaikan bahwasanya total ini ada 9 saksi. Baik, apa yang dipertanyakan nih? Ya, Oke. Jadi persidangan hari ini sudah kita bersama saksi fakta ya. Ada sejumlah 7 orang ya. Sudah lengkap sekali. Persidangan ini mewakili apa yang kita nantikan. Ternyata terharu juga hari ini kita kedatangan kesaksian yang luar biasa, yang memang kesaksian yang memang mewakili keadilan. Selanjutnya yang kami sampaikan dari beberapa poin tadi, kami menyampaikan bahwa mudah-mudahan besok Pak Dedi juga bisa menghadirkan Dede ya. Karena hari ini terkendala Dede tidak bisa hadir, tapi perfect semuanya hadir semuanya. Dan hari ini juga kita melihat bahwa jaksa begitu sangat tersentuh ketika ada satu kesaksian saksi yang mengatakan di fakta persidangan bahwa Ibtu Rudiana terbukti melakukan penyiksaan, bahkan setelah menangis terus disiksa. Ya, bila diizinkan tim, besok kami juga mau berupaya hukum langsung di Polda Jabar untuk melaporkan Ibtu Rudiana dari kesaksian ini. Silakan yang lain. Iya. Untuk agenda besok, agendanya besok adalah pemeriksaan ahli. Kita memohon peninjauan kembali untuk dihadirkan ahli-ahli yang mendukung terkait argumen-argumen dalam PK kita gitu. Ya. Berapa ahli yang dihadirkan kurang lebih 6 ahli. Gitu. Semuanya akan hadir? Dipastikan hadir 6 orang ahli tersebut. Iya. Ya. Ahli hukum pidana anak, ahli hukum pidana material, hukum acara pidana, dan ahli dari kepolisian. Gitu. Terus saya kira ini adalah sidang yang menjadi momentum untuk pembenahan hukum di seluruh Indonesia, Mas. Ini contoh carut marut yang luar biasa bisa diungkap dan menjadi bukan rahasia lagi, Pak. Ini sudah pengetahuan umum, tidak perlu dibuktikan pun saya yakin PK ini dikabulkan. Karena ini menjadi contoh supaya pembenahan para penegak hukum yang lain jangan melakukan hal-hal proses hukum yang seenaknya main tangkap, main pukul tanpa bukti. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa ini yang tadi sidangnya kami anggap luar biasa, kami semua meneteskan air mata, Mas. Luar biasa. Ini yang terungkap, belum yang tidak pernah terungkap. Tapi saya yakin karena PK ini adalah sidang yang luar biasa, Mas, upaya hukum biasa. Tidak semua orang bisa melakukan. Iya, betul. Dan kalau toh kasus ini hanya sepele, saya kira tidak mungkin kita sempat turun gunung. Ini luar biasa turun gunung karena memang prosesnya sudah sangat memalukan, sangat menjijikan, mengerikan. Coba kalau kami tidak turun, ada peristiwa begini, mereka tidak mungkin. Tanpa ada uang, tanpa ada kepedulian dari kita, proses PK ini tidak mungkin terungkap. Tapi saya yakin PK ini seharusnya kabul karena pengetahuan umum itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Silakan, Pak. Baik, rekan-rekan, bahwa pada hari ini yang kemarin menurut tanggapan jaksa itu halusinasi soal novum, ternyata memberikan fakta otentik di persidangan, baik bukti 1 sampai yang 10, kecuali bukti novum baru yang 8 tadi agak dipending karena bukan dipending sebenarnya, tidak bisa dibuka dan baru besok. Artinya menggambarkan bahwa dari sisi novum pertama sampai ke-5 itu ada suatu peristiwa yang ada di kedapatan oleh keluarga di rumah sakit itu dari hasil foto yang diambil di rumah sakit. Nah, menandakan bahwa tadi yang saksi si Pak Mokhtar menjelaskan bahwa dari keterangan bahwa dari perolehan foto itu bahwa apa yang didalangi oleh Polsek Talun bahwa benar-benar adalah kecelakaan tunggal. Jadi kami tidak bermaksud apa menjadi korban mereka berdua itu, kita pada intinya juga berturut berduka cita sebagai kedua anak yang masih di bawah umur itu. Tapi di sisi lain bahwa
fakta yang menegaskan hari ini dengan tidak dilakukannya scientific crime investigation oleh kepolisian, dan itu kami merasa bangga karena diakui oleh Bapak Kapolri lewat penyampaian Wakapolri di acara session itu bahwa menimbulkan kegaduhan kasus Vina ini karena dengan jujur diakui tidak ada dilakukan adalah scientific crime investigation itu untuk menjelaskan, seperti contoh bilang senjata ditikam, alat pemenikan tidak ada bukti. Dia bilang yang ada bukti hanya bambu, itu kan fatal. Contoh saya pukul adik, saya cuma kupal tangan, dia bilang ada ditikam, itu berbeda. Jadi kalau dipidana adalah pembuktian itu pencarian bukti material. Nah itu tidak ada semua diungkapkan. Nah sampai itu tadi keterangan saksi kita betul meneteskan air mata bahwa dipukul, disiksa itu perlakuan sangat biadab. Sangat biadab, itu perlu dicatat itu. Sudah melanggar hukum, melanggar HAM. Kalau mungkin ini di institusi TNI itu pasti sudah dipecat dengan tidak hormat, tidak menunggu pengadilan. Nah, mudah-mudahan kita berdoa Pak Kapolri bisa menegaskan seperti tindakan kepada pelanggaran di TNI pada anggota yang tidak sesuai protokol yang sebenarnya, tanpa melalui pengadilan langsung diambil tindakan. Yang seperti tadi disaksikan seperti itu Rudiana itu betul-betul sangat sadis. Itu seperti itu dengan beberapa anggota kepolisian itu. Tapi saya yakin mudah-mudahan di institusi kepolisian lain di Polres maupun Polres tidak akan perlakuan seperti di Polres Kota Cirebon. Itu yang pernah dengan dihadirkan hari ini, seperti itu yang kita sangat harapkan. Jadi inilah momentum tadi bukti yang diajukan itu karena memang bukti yang tidak pernah dihadirkan di persidangan di tahun 2016 maupun 2017. Insya Allah kita berdoa semua dengan diliput semua oleh masyarakat maupun para media ini menjadi fakta bahwa penegakan hukum itu kita harus harus diperbaiki ke depan. Itulah, dan atas dorongan juga bantuan rekan-rekan jurnalis cetak maupun elektronik seperti ini membuka mata seluruh Indonesia. Saya tadi disampaikan oleh menonton tadi menangis orang di perbatasan Indonesia Filipina dari daerah Sangatta Laut bahwa kami menangis, kami tidak kenal orang itu, tapi dengan kesaksian orang tadi kami meneteskan air mata. Itu ada WA di beberapa, jadi itu bukan main pengadilan yang waktu dulu, tapi mudah-mudahan tiga ibu hakim tadi menuntun kita begitu wise dan semua diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Itulah dari untuk itu kami menyampaikan kepada seluruh jurnalis dan media cetak elektronik dan seluruh netizen dimanapun berada, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua perjuangan mencari keadilan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, bagaimana dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan bersama Bapak Sitrus SH yang merupakan salah satu perwakilan dari kuasa hukum Saka Tatal. Dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwasanya nanti pada esok hari akan ada pembahasan dan juga pernyataan dari ahli yang akan dihadirkan besok. Meskipun sampai dengan saat ini kami masih mengkonfirmasi terkait dengan jumlah dari ahli yang akan hadir esok hari. Namun tadi yang bisa dipastikan bahwa akan ada satu ahli yang tidak akan hadir besok, namun akan hadir secara daring melalui Zoom. Dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami masih memantau situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan nantinya kita akan lihat bersama bagaimana hasil atau kesimpulan yang mana disampaikan oleh Humas dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, bahwasanya esok hari akan langsung dilanjutkan dengan pembacaan ataupun juga pemeriksaan dari pernyataan ahli yang akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada esok hari. Jadi tidak ada jeda yang awalnya akan digelar pada hari Kamis, namun ternyata informasi yang kami dapat bahwa ini akan langsung dimulai esok hari, akan dilanjut esok hari. Sementara demikian, bagaimana? Ya,
Camar, jika kita berkaca ataupun melihat pada sidang yang terjadi pada pagi hari sampai dengan malam hari ini, tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum maupun saksi yang kemudian ditentang oleh Hotman Paris dalam keterangan pers beberapa saat lalu. Bisa Anda rangkum beberapa poin yang sekiranya penting dalam sidang tadi pagi sampai dengan malam hari ini, Camar? Ya. Baik, bagaimana berkaitan dengan hal tersebut, memang pihak dari kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa 10 novum ini betul-betul kuat, tidak hanya berkaitan dengan bukti-bukti baru yang sudah diserahkan oleh Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, namun juga berkaitan dengan kesaksian dari ahli yang esok hari dan juga kesaksian dari saksi fakta hari ini. Tadi kalau kita mengulas sedikit berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan untuk saksi ahli utama seperti disampaikan oleh Farhad Abbas tadi kepada kami adalah atas nama Georgina Inggolan yang merupakan ex ataupun juga mantan kuasa hukum dari ketujuh tersangka yang saat ini mereka di penjara terkait dengan kasus pembunuhan Vina, bahwasanya mereka ini bukanlah geng motor seperti yang dituduhkan oleh Ibtu Rudiana, dan Ibtu Rudiana ini menjadi dalang ataupun juga motor dari keseluruhan manipulasi yang terjadi pada hari ini. Kemudian juga tadi berkaitan dengan Liga Akbar yang menjadi saksi kunci. Seperti diketahui bahwasanya Liga Akbar ini memberikan pernyataan bahwasanya dirinya telah mencabut BAP karena apa yang ia sampaikan adalah bukan sebuah kebenaran pada acara rakyat bersuara bersama dengan Aiman Wicaksono. Dan hal tersebutlah yang juga masuk ke dalam novum, meskipun kemarin ini minggu kemarin sempat ditolak oleh jaksa penuntut umum. Namun kita akan lihat bersama apakah saksi fakta dan juga ahli yang dihadirkan besok ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk bisa memulihkan nama baik Saka Tatal ataupun juga mencabut status mantan narapidana. Kemudian berkaitan dengan hal yang sangat dekat dengan Saka Tatal di kesehariannya, yang mana tadi Renaldi atau juga atas nama Aldi ini berkaitan dengan pernyataan bahwasanya Aldi menjadi salah satu orang dari sekian orang yang diintimidasi, dari sekian orang yang disiksa begitu. Bahkan kalau kita lihat tadi bagaimana pada pukul 3 atau pukul 4 sore tadi ketika Renaldi memberikan kesaksiannya bahwasanya dirinya sempat dipukul, kemudian juga disetrum untuk bisa mengakui apa yang tidak ia lakukan. Namun pada saat itu Renaldi adalah satu-satunya orang ataupun juga satu-satunya pihak yang diperiksa, namun tetap bersikukuh bahwasanya dirinya tidak bersalah. Bahkan informasi yang kami dapat dari kuasa hukum, ini Renaldi sempat diancam untuk ditembak begitu, untuk ditembak mati, namun Renaldi tidak takut dan tetap bersikukuh bahwasanya dirinya tidak bersalah, sehingga akhirnya tidak dipenjara seperti ketujuh tersangka lainnya. Hal inilah yang tentunya menjadi konstruksi yang sedang dibangun, bahwasanya ketujuh tersangka lain bukan tidak mungkin juga tidak bersalah begitu. Dan tadi kami juga sempat mendengar kesaksian dari Mega dan juga Widi. Mega dan Widi ini bagaimana adalah sahabat dari Vina, yang mana menyebutkan bahwasanya pada hari kejadian pada Agustus 2016 ini Vina masih melakukan komunikasi sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat malam hari. Yang mana di kesaksian sebelumnya ataupun di BAP sebelumnya disebutkan bahwasanya Vina dan Eki ini sudah mengalami pengejaran ataupun juga percobaan pembunuhan oleh geng motor di rentang waktu setengah 10 begitu ya, 21.30 sekitar waktu tersebut. Artinya ada kejanggalan di sini, dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh teman ataupun juga rekan dari Vina, yakni atas nama Mega dan juga Widi. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bahwasanya Vina ini memang jarang pulang ke rumah. Jadi memang pada pukul 10, ketika sudah lewat pukul 10, adanya komunikasi yang dilakukan dikarenakan hal tersebut untuk memastikan apakah Vina akan pulang atau tidak pada malam hari tersebut. Sementara demikian, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita nantikan besok sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Terima kasih atas laporan Anda.